Kamera roll action. Jalan-jalan ke Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat bagi kita yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembimbing, Bapak Ibu Guru Pembimbing, serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan materi yang berjudul Perancangan Hubungan Teror sebagai Solusi Pemindahan Barang Skala Kecil. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra Pertama, Siswa Presensi 10. Perkenalkan, nama saya Rima Yulia Putri, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Sinta Budi Krismandani, nomor absen 33. Perkenalkan, nama saya Tira Octavia Damayanti, nomor absen 15. Perkenalkan, nama saya Stefan Amanta, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Kartina Mausamarudin, absen 13. Untuk itu, mari kita ikuti dengan bersama. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berwawasan, serta memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik, jadi di zaman sekarang ini sudah banyak sekali industri yang menggunakan mesin konveyor ini sebagai alat kerja mereka. Dan juga banyak sekolah-sekolah yang menggunakan mesin konveyor sebagai sarana pembelajaran untuk dipelajari. Nah, namun mesin konveyor yang aslinya ini memiliki bentuk yang sangat besar dan juga harga yang sangat mahal, entah itu dari pembeliannya maupun perawatannya. Jadi di sini kita membuat rancangan mini konveyor agar para pelajar bisa mempelajari tentang apa sih mesin-mesin di konveyor itu, apa saja yang terdapat di dalam konveyor mini itu, dan bagaimana cara kerja dari mesin konveyor ini. Baik, selanjutnya pengertian dari konveyor. Konveyor ini adalah mesin yang sering digunakan di dalam industri untuk memindahkan barang atau material dari satu titik ke titik yang lain agar lebih cepat, aman, dan efisien. Dengan adanya konveyor ini dapat mengurangi ketergantungan tenaga kerja terhadap manusia, mempercepat proses produksi, serta dapat menjaga alur distribusi dengan teratur. Prinsip kerja dari konveyor juga cukup sederhana, yaitu dengan gerakan berputar yang digerakkan oleh dinamo sehingga bel dapat bergerak membawa sebuah material. Selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan ada 14 barang. Untuk bahannya sendiri kita ada 10, yaitu ada amplas, jeruji, dan pipa. Ketiga bahan ini akan kita satukan menjadi sebuah roller, yaitu dengan cara memasukkan jeruji ke tengah pipa yang sudah diberikan divisi. Setelah itu akan kita tempeli bagian luar pipa dengan amplas. Setelah itu ketika sudah digabungkan semua, roller ini akan kita kaitkan di pinggiran konveyor untuk memutar bel. Setelah itu kita ada PVC. PVC ini kita gunakan sebagai kerangka dari konveyor. Setelah itu kita ada lem kastol dan lem gauge. Kedua lem ini akan kita gunakan untuk merekatkan bagian-bagian seperti merekatkan amplas ke pipa. Setelah itu kita ada kain sportband. Kain ini akan kita gunakan sebagai belt atau sebagai pengaliran barang dari sisi satu ke sisi lain. Untuk yang selanjutnya ada tombol on off. Tombol on off ini akan kita gunakan untuk menyalakan atau mematikan mesin konveyor. Setelah itu kita ada kabel. Kabel ini akan kita gunakan untuk menyalurkan aliran listrik dan akan kita pasang ke tombol on off, setelah itu ke dinamo dan speed control. Setelah itu kita ada speed control. Speed control ini kita gunakan untuk mengontrol kecepatan dari perputaran bel agar barang atau muatan yang ada di bel tersebut tidak langsung terlempar. Setelah itu kita ada dinamo. Dinamo ini kita gunakan untuk alat penggerak utama dari bel atau konveyor kita. Untuk alatnya akan dijelaskan oleh teman saya, Chandra. Selanjutnya, alat yang akan kami gunakan untuk membuat mini konveyor yang pertama adalah gunting. Gunting ini berfungsi untuk memotong bagian-bagian yang berlebih, contohnya seperti amplas. Lalu yang kedua ada pensil dan penggaris. Pensil dan penggaris ini berfungsi untuk menandai bagian-bagian yang akan dipotong sehingga ukurannya lebih presisi. Yang ketiga ada gergaji mini. Gergaji mini ini berfungsi untuk memotong bagian-bagian yang telah ditandai. Contohnya
terakhir, tabu. Tabu ini berfungsi untuk melubangi bagian-bagian tertentu sehingga nanti bisa dikaitkan dengan fungsi. Oke, di sini izinkan saya untuk menjelaskan tentang desain dari pergelangannya. Jadi ini point of view dari samping. Kita akan membuat panjangnya itu kira-kira 60 cm, tinggi kakinya 5 cm, dan tinggi konveyornya 5 cm. Jadi perkiraan tinggi keseluruhannya adalah 10 cm. Dan ini POV dari atas. Di sini kita menggunakan dinamo 12 volt, dan di sini ada tombol on-off-nya. Dan kita mau membuat konveyor ini dengan lebar 10 cm. Ini bagian pipanya, dan yang coklat ini merupakan amplas, dan yang hitam ini adalah velg warna hitam dari Chinese Contour, dan ini rangkanya kita buat dari PVC berwarna putih. Selanjutnya, dan ini perkiraan contoh jadinya akan seperti ini. Next. Ini adalah rencana anggaran biaya dari kelompok kami. Ada sekitar 11 bahan yang akan kami gunakan dengan total keseluruhan 166 ribu rupiah. Berikut ini adalah link masuk dari melaksanakan proyek kami. Pertama pada minggu kedua sampai dengan minggu ketiga kami memulai dengan pembentukan kelompok. Kelompok serta menentukan proyek bersama beberapa titik. Selanjutnya pada minggu keempat 9 Agustus kami melakukan pencarian dan revisi produknya. Setelah itu di minggu ke-1 sampai dengan minggu ketiga di bulan September kami membuat sketsa proyek dan menyusun isi struktur PowerPoint. Sekaligus kita juga mengonsultasikan diri kita agar sesuai dengan apa yang kita lakukan. Untuk tahap terakhir yaitu di minggu keempat kami mengkonsultasikan PPT kita sebagai persiapan kita sebelum melakukan penyelesaian ini. Ya, ini kesimpulan dari kelompok kami yaitu merancang dan merakit ini konveyor merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk menambah pengetahuan tentang mesin konveyor. Kita hanya mempelajari materi maupun prinsip-prinsip mesin, tetapi juga melatih keterampilan seperti perancangan dan perakitan. Dan proyek ini dapat menjadi salah satu awal dari proyek PJBL. Baik, itu dulu presentasi dari kami. Apakah dari Bapak Ibu Guru Penguji memiliki saran dan pertanyaan? Ujian alat barang. Kita revisi. Ya. Ya. Seperti yang di kelompok-kelompok lainnya, namanya bahan itu ada spesifikasinya. Pipa itu ukurannya kilo. Ya, pipanya ukuran berapa itu? Ikannya 2 meter. Panjangnya. Pipa itu ukuran itu diameter, panjangnya berapa, diameternya berapa. Gitu. Diameternya 2 cm, untuk panjangnya 10 meter. Diameternya 2 cm ya. 20 mili. 20 mili ya. Iya, gede itu ya. Hah? Iya, 20 mili. Besar ya berarti. Hah? Ayo 2 cm lah 20 mili. Iya kan? Panjangnya berapa? Kamu nggak tahu, nggak pernah lihat pipanya? Pernah? Ukur nggak? 2 cm itu dapat dari mana? Nanti bisa jawab. Apa kamu kayak awal-awal kok itu? Tahu nggak? Pernah lihat pipa PVC-nya nggak? Pernah? Berapa diameternya? Baik, 20 mili gede berarti. Lumayan kecil. Ya. Itu kan kamu nggak tahu, maksudnya nggak tahu ya, nggak tahu itu akhirnya bingung. Berarti kalau kita 20 mili, 20 mili, diameternya panjangnya berapa? Pipa itu diameter berarti ya, biasanya
roll. Jadi di apa itu dianukan stop kontak terus baru tombol off. Pipanya lebarnya 20 cm. Jerujinya taruh mana? Ini taruh sini. Taruhnya pipa. Untuk jeruji berapa berarti? Dua. Jerujinya berapa? Panjangnya? 16 ya. Pipanya kayak apa? Ikannya itu untuk menembakkan amplas biar si daunnya ini nggak amplas gitu. Ada sini. Jadi pipanya di mana? Di mana pipanya? Itu berarti dua berarti. Berarti bawahnya itu udah ada pipa lagi ya? Maksimal berapa? Berapa? Maksimal beratnya itu 100 gram. 100 gram. Tengahnya itu apa itu? Gambar sana. Bukan titik-titik ya? Titik-titik itu apa? PVC dari PVC yang kotak tadi. Terus tengah itu? Iya. Oh kosong. Tanahnya baik berarti ya. Nanti lagi di atas 200, di atas
lihat, terus sama mencari referensi dan banyak mana untuk membahas materialnya. Sudah sangat betul. Saya membahas sekiranya alat dan bahan untuk penjelasannya. Sinta, selesai. Rahma, Saya di PPT ini membuat judul, tapi didiskusikan juga sama teman-teman. Lalu aku membuat materi-nya, dan untuk kedepannya kemudian akan memotong-motong spell. ya. Jadi overall untuk semua kelompok 6 kelompok 10 logistik A luar biasa ya hari ini. Jadi semuanya berperan, semuanya berkontribusi sampai hari PTS dilaksanakan. Alhamdulillah. Hal yang sudah baik ya, jangan menurun ya, performanya harus ditingkatkan lagi. Karena ini alat ini adalah logistik mekatronika, ini yang membuat spesial ya buat kalian yang perdana. Benar-benar harus berliterasi dan uji coba. Tidak cukup yang ada di YouTube saja. Yang di YouTube itu sudah mengalami uji coba berkali-kali sehingga mereka membuat tutorial itu. Ya, yang paling penting dokumentasi. Seperti yang Bu Dia sampaikan tadi ya, dokumentasi gagal itu juga perlu disampaikan ya. Jadi before after itu nampak effortnya kalian gitu ya. Bukan berarti yang baik itu berkali-kali gagal, tidak harus ya. Tapi prosesnya kalian dan effortnya kalian itu yang menjadi bahan pertimbangan kami semua. Terlebih pada saat itu di uji coba sudah berjalan, jangan lupa di video. Terus menggunakan protokol SOP ya. Kalau satu lupa, yang lain mengingatkan satu sama lain. Terima kasih, cukup dari saya. Terus Itu saja presentasi dari kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah memberi saran dan dukungan kepada kami, karena saran tersebut akan membuat kami lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tidak dapat ya nih.